Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Telaah Perkembangan Kurikulum pada Jenjang MI atau Madrasah Ibtidaiyah, yang disusun oleh Muhammad Agung Maulana, Muhammad Ulul Azmi, Vivin Setianingsih, Saidatul Arifah, Irma Hajarwati, Lafia Nur Ulfa. Tugas ini disusun guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI yang diampu oleh Bapak Dosen Guntur Cahyono, MPD. Langsung saja ke materi yang pertama, telaah kurikulum 2013 pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah. Semua kegiatan yang memberikan pengalaman belajar atau pendidikan bagi siswa pada hakikatnya adalah kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Pergantian kurikulum merupakan suatu hal yang wajar terjadi di dunia pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari format kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna lulusan. Kurikulum 2013 masuk pada masa percobaan di tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah percobaan. Di tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan kelas 5. Pada tahun 2015, diharapkan telah diterapkan di seluruh jenjang pendidikan. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek sikap dan perilaku, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Di dalam kurikulum 2013, terutama dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang diringkas dan ada juga materi yang ditambahkan. Materi yang diringkas ada pada materi Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan lain-lain. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Materi pembelajaran tersebut, terutama matematika, disesuaikan dengan pembelajaran standar internasional, sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Selanjutnya, B. Pendekatan tematik pada jenjang MI. Pembelajaran pada kurikulum 2013 pada jenjang MI adalah menggunakan pembelajaran tematik, di mana pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 merupakan pendekatan pembelajaran yang menjadi ciri dari kurikulum ini. Pembelajaran tematik dimaksudkan adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan. Menurut Sutirjo dan Sri Istutimami pada tahun 2004 menyatakan bahwa pembelajaran tematik kurikulum 2013 merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Dari pernyataan tersebut dapat ditegaskan bahwa pembelajaran tematik kurikulum 2013 dilakukan dengan maksud sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk menyeimbangi padatnya materi kurikulum. Implementasi pembelajaran tematik pada jenjang pendidikan MI. 1. Bersifat terintegrasi dengan lingkungan. Prinsip ini bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Pembelajaran yang dilakukan perlu dikemas dalam suatu format keterkaitan. Maksudnya, pembahasan suatu topik dikaitkan dengan kondisi yang dihadapi siswa atau ketika siswa menemukan masalah dan memecahkan masalah yang nyata dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan topik yang dibahas. Kedua, bentuk belajar dirancang agar siswa menemukan tema. Bentuk belajar harus dirancang agar siswa bekerja secara sungguh-sungguh untuk menemukan tema pembelajaran yang real sekaligus mengaplikasikannya. Dalam melakukan pembelajaran tematik kurikulum 2013, siswa didorong untuk menemukan tema-tema yang benar-benar sesuai dengan kondisi siswa, bahkan di alam siswa.
pelaksanaan pembelajaran tematik kurikulum 2013. 1. Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan. 2. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. 3. Hasil belajar akan bertambah lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. 4. Menumbuhkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tematik, yaitu A. Pembelajaran tematik kurikulum 2013 dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan utuh. B. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik kurikulum 2013 perlu mempertimbangkan alokasi waktu untuk setiap topik, banyak sedikitnya bahan yang tersedia di lingkungan. C. Pilihlah tema yang terdekat dengan siswa. Dan D. Lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema. Kekurangan pelaksanaan tematik kurikulum 2013. Yang pertama, guru dituntut memiliki kompetensi baik pedagogik, profesional, sosial maupun kepribadian. 2. Tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. Yang ketiga, sarana dan prasarana masih belum memadai. C. Implementasi kurikulum 2013 pada jenjang MI. Pembelajaran tematik kurikulum 2013 dilakukan dengan beberapa tahapan-tahapan seperti penyusunan perencanaan, penerapan, dan evaluasi atau refleksi. Tahap-tahap ini secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Perencanaan. Mengingat perencanaan sangat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran tematik, maka perencanaan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tematik kurikulum 2013 harus dilakukan sebaik mungkin. Yang kedua, penerapan pembelajaran tematik. Pada tahap ini, intinya guru melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Pembelajaran tematik kurikulum 2013 ini akan dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, perlu didukung laboratorium yang memadai. Evaluasi pembelajaran tematik. Evaluasi pembelajaran tematik kurikulum 2013 difokuskan pada evaluasi proses dan hasil. Evaluasi proses diarahkan pada tingkat keterlibatan, minat, dan semangat siswa dalam proses pembelajaran, sedangkan evaluasi hasil lebih diarahkan pada tingkat pemahaman dan penyikapan siswa terhadap substansi materi dan manfaat bagi kehidupan siswa sehari-hari. D. Ruang lingkup kurikulum 2013 pada jenjang MI. 1. Tujuan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun tujuan umum pengajaran pada jenjang SD atau MI yaitu seperti tercantum dalam kurikulum 2013 sekolah dasar, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan di bidang studi atau mata pelajaran sehingga mencerminkan hakikat keilmuan yang ada di dalamnya. Materi atau isi dalam kurikulum 2013 khususnya pada jenjang pendidikan SD atau MI telah sesuai dan berkesinambungan sehingga antara materi yang lainnya tidak saling tumpang tindih. Mata pelajaran pada sekolah dasar juga ada sedikit perubahan, yaitu sudah ada pelajaran wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa.
Pelajaran dari mulai kelas 1 hingga kelas 6-nya pun saling berkaitan, tetapi berdasarkan pemaparan yang telah kita sampaikan tersebut ada beberapa macam kesenjangan atau tidak sesuaian antara kurikulum 2013 dan kondisi lingkungan sekolah serta pembelajaran yang dilakukan di sekolah saat ini. Contohnya, seperti di pedalaman yang selalu tertinggal dalam hal penerimaan informasi pendidikan yang mengakibatkan ketertinggalan dalam hal pendidikan. Sementara itu, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum. Tiga, metode yang digunakan dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk sekolah dasar kelas 1 adalah metode ceramah, metode games learning, metode fun learning, pemberian tugas. Bakat, minat, dan semangat siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan evaluasi hasil lebih diarahkan pada tingkat pemahaman dan penyikapan siswa terhadap substansi materi dan manfaatnya bagi kehidupan siswa sehari-hari. Metode yang digunakan dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk sekolah dasar kelas 2 adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah di mana seorang guru menjelaskan dan peserta didik hanya mendengarkan penjelasan guru. Metode kooperatif. Metode kooperatif adalah metode di mana guru membentuk kelompok belajar dalam kelas. Metode tanya jawab. Metode ini bertujuan untuk memeriksa seberapa pahamkah peserta didik terhadap pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Biasanya metode ini digunakan setelah seorang guru selesai menjelaskan pelajaran. Metode games learning atau metode belajar sambil bermain. Metode yang digunakan dalam pembelajaran matematika pada kurikulum 2013 untuk sekolah dasar kelas 3 adalah metode spiral, metode proyek, metode pemberian tugas, dan resitasi. Merupakan metode pembelajaran melalui pemberian tugas kepada siswa. Resitasi merupakan metode pembelajaran berupa tugas pada siswa untuk melaporkan pelaksanaan tugas yang telah diberikan guru. Metode yang digunakan dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk sekolah dasar kelas 4 adalah metode diskusi, metode pembelajaran melalui pemberian masalah kepada siswa dan siswa diminta untuk memecahkan masalah secara kelompok. Metode karya wisata, yaitu metode penyampaian materi dengan cara membawa
melakukan semua kegiatan yang memberikan pengalaman belajar atau pendidikan bagi siswa pada hakikatnya adalah kurikulum. Perubahan kurikulum di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan kurikulum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan oleh peserta didik. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru diterapkan oleh pemerintah untuk mengganti kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Pembelajaran kurikulum 2013 pada jenjang SD atau MI adalah pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 merupakan pendekatan pembelajaran yang menjadi ciri dari kurikulum ini. Pembelajaran tematik adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi dengan beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan. Implementasi pembelajaran tematik pada jenjang SD atau MI dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa prinsip dasar seperti bersifat integrasi dengan lingkungan, bentuk belajar dirancang agar siswa menemukan tema dan efisiensi. Pembelajaran tematik kurikulum 2013 dilakukan dengan beberapa lingkup kajian yang menjadi fokus dalam telaah kurikulum pada jenjang pendidikan MI meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, strategi atau pendekatan pembelajaran, dan evaluasi. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Setiap kurikulum pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, kita bisa mengambil pengembangan dengan mengembangkan kelebihan pada kurikulum 2013 yang mengambil aspek kelebihan dari kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian, kurikulum 2013 itu suatu kurikulum yang ideal